bersama saya Miss Ju. Episode kali ini kita akan bahas serba-serbi seputar pengacara ya, bagaimana pengacara itu dan lain sebagainya. Pokoknya tentunya dengan bintang tamu kita. Pengacara juga ini seorang pengacara tentunya ya. Selamat pagi Pak Mega. Selamat pagi. Kok saya lihat Pak Mega ini multi talent sekali ya. Oh iya. Kenapa Pak? Kok bisa sampai menjadi seorang pengacara itu Pak? Karena Pak Mega juga seorang CEO gitu ya. Karena dunia hukum itu adalah dunia yang membutuhkan semua lapisan dan semua apa istilahnya, semua bidang apapun dan itu sebagai minimal sebagai legal, sehingga bisnis apapun itu biar tidak out of the room. Pak Mega membagi waktunya Pak, karena kan saya lihat Pak Mega itu sibuk sekali loh. Selain menjadi seorang CEO dengan kegiatan yang banyak, kemudian menjadi seorang pengacara. Sebenarnya bukan memilih. Oh bukan ya? Saya bukan memilih, karena itu adalah bagian dari kebutuhan di mana saya banyak hal yang harus saya handling, juga bisnis media, kemudian beberapa bisnis yang lain. Semua itu nggak bisa dipisahkan dengan peristiwa-peristiwa hukum dan juga terkait tentang kontrak kerjasama dan juga banyak hal situasi yang dengan kemampuan yang Kali ini kita akan bahas yang pengacaranya. Pengacara itu apa sih Pak sebenarnya? Pengacara itu lebih sebenarnya begini. Pengacara itu adalah seseorang yang mewakili seseorang yang lain menjadi hukum untuk mewakilinya dalam proses hukum. Apakah itu dari proses komunikasi, mediasi, sampai ke tingkat litigasi. Litigasi itu peradilan, proses hukum, litigasi. Jadi kadang orang itu memiliki sesuatu karena dia kurang memahami proses hukumnya, kurang memahami dasar-dasar aturannya, sehingga dia menyerahkan ke pihak ketiga, yaitu adalah lawyer atau pengacara. Sehingga hasil yang dia dapatkan bayinya tersebut bisa memuaskan seperti yang diharapkan tanpa membentur. Untuk pengacara sendiri ada berapa spesialisasi bagi seorang pengacara? Sebenarnya kalau menurut saya spesialisasi itu karena hari ini dunia bisnis dan dunia politik juga semakin berkembang. Spesialisasi juga sebenarnya hanya yang bagi saya menurut paling spesial adalah pengacara pajak. Dia harus memahami hukum pajak, bagian pajak, ada yang spesialisasi itu banyak sebenarnya. Kalau mereka spesialiskan bisa. Sebenarnya ada spesialis, semua pengacara bisa yang nggak apapun, cuman dia harus memiliki kemampuan yang lebih. Misal kita peradilan pajak, pengacaranya semua sih undang-undang pajak, aturan pajak, kayak gitu. Dan kadang itu sangat apa istilahnya nggak begitu dipelajari oleh lawyer-lawyer yang lain. Sebenarnya semuanya bisa sih mempelajari. Ini masalah aturan undang-undang ini sama, ada mau membaca KUHP atau tidak tahu data atau yang lainnya sama, atau di ombudsman dimana pun semuanya sama. Jadi spesialisasinya itu hanya karena memang kalau untuk pajak ya kita harusnya pajak gitu ya Pak. Atau memang ada tugas tertentu lah untuk pengacara. Pengacara itu kayak fungsi dan tugasnya gitu Pak. Jadi yang dispesialkan diri itu yang bisa bukan. Misal saya sebenarnya gini, saya orang media, saya menjelaskan tentang kasus-kasus tentang dunia media, jurnalistik. Itu bisa dikatakan spesialis media. Spesialis itu kan karena kebiasaan saya menangani itu, sehingga saya dianggap diasumsikan oleh publik saya adalah pengacara tentang dunia jurnalistik. Sengketa jurnalistik menjadi lawyernya orang. Itu kan image sebenarnya, nggak ada klasifikasi khusus ini dikeluarkan sebagai seorang pengacara pajak. Jadi keluarnya sama, seorang pengacara itu harus melalui mekanisme mengikuti pelatihan namanya PKPA, pelatihan profesi pengacara itu, kemudian harus lolos ujian profesi advokat, ya. Kemudian dia harus disumpah di pengadilan tinggi,
Setelah itu dia mendapatkan sertifikat untuk surat untuk bisa baca. Sama. Nah, setelah itu dia mau terjun ke lapangan, dia mau spesialis di darat, laut, atau udara itu tergantung yang melakukan. Basicnya sama. Untuk menekuni mungkin teman-teman di luar sana ya Pak, mungkin ada yang ingin menjadi pengacara, ada nggak sih Pak keahlian atau keahlian khusus lah untuk bisa menjadi pengacara? Atau semua orang, memang semua orang bisa ya Pak? Cuma mungkin ada rincian keahlian harus bisa apa atau itu sudah keahliannya. Ya, minimal satu. Seorang lawyer itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Komunikasi satu ya. Dalam prakteknya itu yang paling dibutuhkan. Yang kedua, minimal dia memahami program aturan hukum, mulai dasar sampai penelitian masalah. Karena dia akan mewakili kliennya dalam kepentingan yang sesuai dengan kepentingan lainnya. Dia harus memahami kedua pendukungnya, sehingga dalam mewakili itu dia efektif dan terarah. Siapapun sebenarnya bisa, asal mengikuti alurnya. Tapi minimal karena lawyer itu punya butuh karakter khusus. Satu, orangnya harus komunikasinya bagus, mentalitasnya harus bagus karena dia memperjuangkan sebuah hak hukum seseorang. Jadi mentalitasnya harus diuji. Makanya kalau Mbak lihat itu di lawyer itu karakternya sih overconfident. Banyak karena dia harus terbiasa confident menghadapi komunikasi yang awal atau di pengadilan sekalipun. Sebenarnya karakter itu harus sanggup. Harus sanggup ya. Memang itu. Karena mau perjuangan hak hukum seseorang. Iya benar. Kalau lawyernya nggak yakin aja bagaimana ya? Nah, iya Pak ya. Karena jualannya lawyer itu di situ. Orang nggak akan bisa mulai kemampuan lawyer itu sekelas apa. Nggak tahu orang. Karena semua lawyer sama. Paling yang beda paling orang melihatnya mungkin dari banyaknya title di situ yang panjang gitu. Itu juga nggak menentukan. Kenapa? Orang melihat lawyer itu sebagaimana dia yakin untuk memilih dia menjadi perwakilan yang memiliki haknya untuk diberikan kepada. Iya, karena kan kalau kita sebagai orang awam, kalau kita katakan bukan masalah ya Pak, mungkin ada permasalahan lah ya, terus kita menyerahkan kepada pihak pengacara, mungkin kita harus yakin karena kita yakinnya itu pengacara lebih tahu hukum ketimbang kita gitu. Nah, untuk menjadi pengacara yang hebat ada kualitas utama nggak sih? Ya, kalau kualitas itu kan abstrak, tapi orang bisa merasakan. Karena yang menjadi pengacara hebat itu dia harus yang paling sebenarnya yang paling bukan karena dia menang kalahnya. Banyak yang menang itu menjadi ukuran masyarakat. Bagaimana dia membangun konstruksi hukum yang baik, menyajikan narasi-narasi yang baik sesuai dengan aturan hukumnya, undang-undang penerapan pasangan itu sebenarnya kualitasnya di situ. Tapi masyarakat nggak lihat itu. Kebanyakan dari masyarakat melihatnya dari sisi tampilan dia di publik, tingkat keterkenalan dia itu dengan orang. Tapi biasanya itu juga seiring dengan harganya. Siap. Terkenalnya orang malah lebih tinggi ya Pak. Betul, semakin orang trending, semakin orang banyak dikenal orang itu tinggi. Tapi orang itu menilai itu dari yang dia kenal dulu kan. Akhirnya dari situ orang merasa yakin dan akhirnya memberikan kuasa, memilih kuasa diberikan ke siapa. Makanya seorang lawyer itu harus pintar-pintar membangun jati diri. Karena dia sebenarnya jualan kepercayaan. Intinya di situ. Kalau orang nggak ada yang percaya, nggak ada yang beli, nggak ada yang memberi surat kuasa ke dia. Karena dari surat kuasa itu nggak diberi duit. Kalau untuk prospek kerja pengacara itu sendiri itu bagaimana? Kalau prospek, saya kira bagus. Walaupun di tengah hari ini tren banyak sekali pengacara-pengacara baru yang muncul itu bagus. Sebenarnya ini adalah hal yang bagus bagi masyarakat. Sehingga semakin banyak pilihan. Walaupun masyarakat selalu memilih yang lebih senior dan lebih mapan, tapi biasanya yang lebih senior dan lebih mapan itu juga waktunya juga terbatas, karena kayaknya juga lebih banyak, kosnya juga lebih tinggi.
masyarakat juga bisa juga dengan alternatif. Banyaknya ini juga menjadi pasar yang sempurna sehingga ada pilihan baik secara budget maupun secara keinginan. Karena rata-rata klien itu pengen didampingi di segala hal. Karena tadi diceknya banyak banget ya Pak. Pengacara itu seperti ini, prospek kerjanya seperti ini. Resiko jadi seorang pengacara. Oh ya, prospeknya tadi belum saya sampaikan. Oh, prospeknya siap, prospek dulu. Prospeknya itu sangat-sangat bagus. Karena sebanyak apapun pengacara yang ada belakangan itu luar biasa. Karena hari ini di era-era ini orang merasa tersinggung kita itu adalah politisi. Ya kan? Dulu yang itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, bisa dimaklumi dan dipahami oleh siapapun, dimaafkan. Sekarang sedikit gesekan, lapor polisi. Peristiwa lalu lintas yang biasanya tidak sampai itu, sekarang lapor polisi. Ya kan? Sedikit gesekan tentang bisnis, lapor polisi. Ini adalah banyak. Orang nggak suka dengan kemarin, ini sudah mulai kesadaran hukum masyarakat, hak hukumnya mulai digunakan semua. Gitu. Jadi di era yang seperti ini, ya inilah lawyer sebenarnya banyak dibutuhkan. Selain kasus-kasus hukum, kasus korupsi, semakin beraninya orang korupsi, semakin banyak itu juga kalau ketahuan itu menjadi rezeki buat para, kita ngomong jujur ya, iya, para advokat. Untuk risikonya sendiri Pak? Kalau resiko sih biasa aja sih, semua pekerjaan ada resikonya. Tinggi nggak Pak? Maksudnya kan karena menangani kasus ya, bisa juga pengacara bisa memilih kasus yang salah atau bisa memilih kasus yang benar. Nah, risiko itu tersendiri tinggi sekali kah atau? Ya, makanya saya bilang risikonya biasa aja. Biasa aja. Nah, sama kayak yang lainnya, prinsip ekonomi kan gitu. High risk, high return. Low risk, low return. Ya kan? Berarti apa? Risiko tinggi itu dampaknya adalah pendapatan yang tinggi kan? Kalau risikonya rendah, pendapatannya juga rendah. Sama kan? Prinsipnya asuransi, prinsipnya investasi kan begitu. Prinsipnya pengacara juga begitu. Kalau ngambil resiko tinggi, dapatnya juga banyak. Ya semua pekerjaan ada resikonya pasti. Mau jadi polisi, tentara, pilot, hanya enak jalan-jalan resikonya juga tinggi kan. Sekali aksiden, selesai. Laut juga kan resikonya. Mau jadi apapun semuanya ada resiko, ya kan? Mau jadi semua profesi ada resiko. Karena orang tidur pun juga resiko. Untuk gajinya sendiri Pak, lain dari yang Bapak bilang tadi ya, kalau kita ngambil yang besar, kita pendapatan besar, selain itu ya, itu gaji sebenarnya pengacara ada patokannya atau ya ngikut? Boleh saya bertanya? Oh iya, boleh? Kenapa Anda menanyakan gaji pengacara? Ya, siapa tahu saya juga tertarik Pak. Kalau gajinya besar kan bisa dong Pak? Iya, kalau dari survei yang dilakukan oleh banyak lembaga itu, profesi pengacara itu adalah bisnis yang dengan istilahnya hasil yang paling luar biasa. Karena di situ tidak ada standar gaji, tidak ada standar harga. Karena sama kayak harganya ada pada keras dan tingkat kesulitan kasus yang ditangani. Kalau kita ngomong tentang kasus yang sederhana dan sering terjadi, kemarin pasti ada kasus itu kayak dari daerah aja. Ada yang mematok dari angka A sampai Z. Oke. Tergantung kelas orang dan kelasnya lain ini seperti apa, ya. Tapi ada standar yang seperti itu kayak kasus yang sering dan rutin ada pencarian seperti itu, tidak ada. Tapi ada juga pengadilan juga wajib menangani kasus-kasus yang permintaan dari kepolisian dan wajib memberikan. Ini bagian dari kode etik seorang pengacara. Jadi gajinya pengacara ini dari klien ya Pak? Betul sekali. Kenapa dia harus memuliakan kliennya, melayaninya dengan baik, mewakili. Jadi dia dengan keterwakilan kliennya secara hukum. Nah, dia kan mendapat kuasa dari itu. Bagaimana kekuasaan klien itu menjadi nomor satu.
tapi tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar. Karena seorang pengacara itu tidak boleh menjanjikan sebuah kemenangan. Berarti tidak boleh. Dia hanya bisa memaksimalkan hak hukum dari kliennya secara maksimal. Dia mendapatkan hak hukumnya sebaik-baiknya. Nggak boleh pengacara itu menjadikan, udah pakai saya nanti saya jamin menang, itu nggak boleh. Itu mana boleh? Tidak. Karena memang yang berhak menang atau kalahnya kan hakim ya. Betul. Tak tahu ya Pak. Iya orang ini marketing, seorang lawyer harus melakukan marketing kepada publik siapapun, ada yang tokoh-tokoh itu kadang dengan cara yang kontroversial biar dikenal masyarakat dan digunakan, ada yang menggunakan gimmick-gimmick, ada yang menyoroti banyak hal sehingga akhirnya orang kenal sama dia. Harapannya dari kenal itu dia dapat klien, orang mengenal dia, dia percaya dia kan. Tapi tergantung juga dari bagaimana mereka menyajikan dirinya di publik itu tadi. Akhirnya image dan stigma juga terjadi di masyarakat. Oh orang ini kayak gini-gini, jangan oh ini cocok nih, orangnya berani kayak ini. Nah, itu strategi jualan aja. Kalau di bisnis. Ya. Siap, terima kasih Pak Mega. Wawasan saya sekarang tambah luas. Nggak tahu nih nanti saya mau jadi pengacara atau enggak ya. Karena katanya biaya pengacara kan juga mahal loh Pak ya. Ya biayanya enggak juga sih sebenarnya kalau dibanding sama profesi lainnya biasa aja sebenarnya. Yang pertama harus sekolah di fakultas hukum dulu, itu yang satu pertama. Katanya dengan ngambil fakultas hukum minimal lulus strata 1 sarjana hukum. Baru setelah itu tempuhlah, ikutlah pelatihan profesi. Nah, ikut PKPA, nanti ada lembaga yang menyelenggarakan lembaga profesi yang bekerja sama dengan kampus, ikut itu. Ikut PKPA, selalu pelatihan PKPA, kemudian ikut ujian profesi pengacara. Setelah itu baru bisa sumpah. Tapi jangan lupa harus magang dulu 2 tahun, harus magang biar dia punya pengalaman menangani kasus, handling klien gimana, sehingga dia sudah bisa memahami kode etiknya soal peradilan. Terima kasih Pak Mega, ini juga aku menjadikan informasi buat teman-teman di luar sana yang ingin menjadi pengacara. Ya siap, terima kasih Pak Mega, selamat beraktivitas. Itu sudah teman-teman bincang-bincang kita sama pengacara kita tadi. Dan untuk teman-teman di luar sana jangan lupa ya untuk subscribe, untuk like dan juga share. Dan juga jangan lupa ya untuk komen di bawah nih episode selanjutnya kita bahas apa. Udah sekian dulu dari saya, bye bye.